Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Indah Homsia SIG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik. Perkenalkan, nama saya Agatha Igidea dengan NIM 1262072122087 dari kelas MPI 3B. Di sini saya akan menjelaskan inti dari buku yang berjudul Manajemen Peserta Didik yang ditulis oleh Dr. Badruddin MAG. Yang pertama yaitu konsep manajemen peserta didik. Dapat kita ketahui jika istilah manajemen peserta didik berasal dari dua kata yaitu manajemen dan peserta didik. Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan atau mengikutsertakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, dan itu secara efektif dan efisien. Sedangkan peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademis maupun non-akademis melalui proses pembelajaran yang telah diselenggarakan. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar menunjang proses pembelajaran di sekolah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur, dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Manajemen peserta didik juga bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik. Secara khusus, manajemen peserta didik bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya yang lebih lanjut dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita mereka. Adapun fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan dimensi-dimensi individu, sosial, aspirasi, kebutuhannya, dan dimensi potensi peserta didik yang lainnya. Selanjutnya ada pula prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Pada dasarnya, prinsip itu merupakan sesuatu yang harus dipedomani atau sesuatu yang menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik yaitu yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen peserta didikan, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah ataupun di masyarakat. Dalam manajemen peserta didik juga ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kuantitatif dan yang kedua pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratif lembaga pendidikan. Asumsi pada pendekatan kuantitatif ini bahwa peserta didik akan lebih matang dan mencapai keinginannya manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas, dan juga harapan-harapan yang telah diminta oleh lembaga pendidikan. Sedangkan pada
pendekatan kualitatif ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Asumsi pada pendekatan kualitatif ini adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang mengembangkan diri mereka sendiri di lembaga pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup atau bidang garapan manajemen peserta didik meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perencanaan peserta didik. Pada perencanaan peserta didik ini menyangkut perencanaan penerimaan peserta didik, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan juga kepindahan. Perencanaan peserta didik ini berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan juga proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi peserta didik, data hasil belajar peserta didik, dan aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Perencanaan peserta didik ini mencakup kegiatan analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik pada hakikatnya proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang paling utama di lembaga pendidikan. Secara garis besar, langkah-langkah rekrutmen pada peserta didik baru adalah yang pertama membentuk panitia terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan syarat pendaftaran calon peserta didik baru. Yang ketiga, menyediakan formulir pendaftaran. Yang keempat, pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru. Yang kelima, menyediakan buku pendaftaran. Dan yang keenam, menentukan waktu pendaftaran. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lalu, cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah melalui tes atau ujian seperti tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademis, atau tes keterampilan. Yang kedua, melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta didik dalam bidang olahraga ataupun kesenian. Dan yang terakhir bisa juga berdasarkan nilai STTP atau nilai UAN atau UN. Selanjutnya, ruang lingkup yang keempat yaitu penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria penerimaan peserta didik baru, prosedur penerimaan peserta didik baru, serta problem-problem peserta didik baru. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan penerimaan peserta didik dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan, yaitu tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah seperti jalan menuju ke sekolah, halaman sekolah, tempat olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh lembaga. Sedangkan lingkungan sosial meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga tata usaha, teman sebaya, kakak-kakak kelas, peraturan atau tata tertib sekolah, layanan-layanan peserta didik, serta kegiatan-kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada pada lembaga. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang keenam
yaitu penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik pada kelas dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu seperti jenis kelamin dan umur. Pengelompokan juga dapat didasarkan pada perbedaan individu peserta didik seperti minat, bakat, dan juga kemampuan. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di lembaga pendidikan tersebut sampai peserta didik itu tamat atau lulus. Pencatatan peserta didik bertujuan agar lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal terhadap peserta didik. Sedangkan pelaporan peserta didik dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik. Peralatan dan perlengkapan yang dapat digunakan dalam pencatatan dan pelaporan peserta didik yaitu seperti buku induk siswa, daftar presensi, buku catatan pribadi peserta didik, daftar mutasi peserta didik, daftar nilai, dan juga buku rapot. Untuk ruang lingkup yang ke-8, yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga peserta didik mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Peserta didik melaksanakan bermacam-macam kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman belajar. Lembaga pendidikan mengadakan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dalam rangka membina dan mengembangkan peserta didik. Ruang lingkup yang ke-9 yaitu pembinaan kesiswaan. Pada dasarnya, pembinaan kesiswaan di sekolah merupakan tanggung jawab semua tenaga kependidikan. Guru merupakan tenaga pendidik yang kerap kali berhadapan dengan peserta didik dalam proses pendidikan. Guru sebagai pendidik bertanggung jawab atas terselenggaranya proses tersebut di sekolah, baik melalui bimbingan, pengajaran, ataupun pelatihan. Seluruh tanggung jawab dijalankan dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh aspek pribadinya dapat berkembang secara optimal. Ruang lingkup yang ke-10 yaitu pengembangan peserta didik. Pengembangan terhadap peserta didik meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan yang diperlukan oleh peserta didik di sekolah meliputi 1. Layanan bimbingan dan konseling atau sering disebut dengan BK, merupakan proses pemberian bantuan terhadap peserta didik agar perkembangannya optimal sehingga peserta didik bisa merasakan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan. Karena perpustakaan dipandang sebagai kunci pembelajaran peserta didik di sekolah. Yang ketiga yaitu layanan di kantin, agar kebutuhan peserta didik terhadap makanan yang bersih, bergizi, dan higienis tersedia sehingga kesehatan peserta didik tersebut dapat terjamin. Yang keempat yaitu layanan kesehatan. Biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau disingkat UKS. Yang kelima yaitu layanan transportasi. Layanan transportasi juga diperlukan peserta didik, apalagi yang jarak rumahnya jauh dari sekolah, terutama pada jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar. Penyelenggaraan layanan transportasi sebaiknya dilakukan oleh pihak sekolah yang bersangkutan atau oleh pihak swasta. Layanan yang keenam yaitu layanan asrama. Layanan asrama ini biasanya untuk peserta didik yang jauh dari keluarga juga membutuhkan asrama yang nyaman. Dan yang terakhir yaitu layanan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik di sekolah bisa berupa ekstrakurikuler keagamaan, paskibra, kesenian seperti teater, marching band, tari, dan lain sebagainya.
lalu ekstrakurikuler olahraga, les bahasa, ataupun klub sains. Biasanya ekstrakurikuler keagamaan bagi umat Islam biasanya terrangkum dalam aktivitas ekskul pendidikan agama Islam atau PAI. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup yang ke-11, evaluasi kegiatan peserta didik. Pada evaluasi kegiatan peserta didik, bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Memungkinkan pendidik menilai aktivitas ataupun pengalaman yang didapat serta menilai metode mengajar yang digunakan. Ruang lingkup yang ke-12 yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan merupakan sebuah kegiatan yang paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan merupakan pernyataan dari lembaga pendidikan bahwa peserta didik telah menyelesaikan program pendidikan yang harus diikuti. Peserta didik yang sudah lulus berhak mendapatkan surat keterangan lulus atau sertifikat atau sering kita sebut dengan ijazah. Setelah lulus secara formal, hubungan peserta didik dengan lembaga pendidikan tersebut sudah selesai. Namun hubungan peserta didik dengan lembaga pendidikan dapat dilanjutkan melalui wadah ikatan alumni. Ruang lingkup yang ke-13 yaitu mutasi peserta didik. Ada dua mutasi dalam manajemen peserta didik, yaitu yang pertama mutasi eksternal dan yang kedua mutasi internal. Mutasi eksternal adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini harus menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, seperti kondisi peserta didik dan latar belakang orang tuanya serta sekolah yang akan ditempati. Sedangkan mutasi internal adalah perpindahan peserta didik dalam satu sekolah. Dalam hal ini dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik ke kelas berikutnya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh pendidik, baik individual maupun dengan melalui orang lain untuk mengoptimalkan sumber daya kelas, proses pembelajaran, dan suasana pembelajaran yang nyaman agar mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Manajemen kelas diperlukan agar tercipta suasana dan proses pembelajaran yang nyaman dan kondusif sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Secara tradisional, manajemen kelas didefinisikan sebagai usaha pendidik untuk mempertahankan disiplin atau ketertiban kelas, sedangkan manajemen kelas dalam konsep modern dipandang sebagai proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi yang dapat dilakukan supaya manajemen kelas dapat berjalan secara efektif yaitu 1. Menggunakan pemakaian waktu yang efektif, 2. Mengajar peserta didik sesuai kebutuhan, 3. Menjaga momentum, 4. Menjalankan aturan dan mempraktekkannya, yang kelima menjalankan absensi harian, yang keenam mengakomodir pendidikan, yang ketujuh mempersoalkan keterlibatan keluarga, yang kedelapan menetapkan penerapan konsekuensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi skripsi dengan judul Manajemen Pembinaan Peserta Didik dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar, yang ditulis oleh Nora Rahma Aulia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada skripsi ini, fokus penelitiannya adalah yang pertama, bagaimana perencanaan pembinaan peserta didik dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik di MAN Kota Blitar.
Yang kedua, bagaimana implementasi pembinaan peserta didik dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik di MAN Kota Blitar. Dan yang ketiga, bagaimana evaluasi pembinaan peserta didik dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik di MAN Kota Blitar. Dari fokus penelitian tersebut, maka hasil penelitiannya yaitu satu perencanaan pembinaan peserta didik yang meliputi yang pertama, melakukan analisis kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui kesiapan madrasah dalam penyelenggaraan kegiatan. Yang kedua, rapat koordinasi dipimpin Kepala Madrasah bersama Wakil Kepala, Kepala TU, dan tim penjaminan mutu madrasah untuk menyusun program kerja sekaligus teamwork dan pembagian tugasnya. Yang ketiga, rapat koordinasi bersama seluruh elemen madrasah untuk penyampaian program kerja madrasah dan teamwork. Dan yang keempat, rapat koordinasi bersama pembina dan pelatih untuk menganalisis rencana kegiatan yang akan diadakan 1 semester ke depan. Hasil penelitian yang selanjutnya yaitu implementasi pembinaan peserta didik, yaitu dengan yang pertama, rekrutmen anggota baru meliputi beberapa kegiatan yakni promosi dan sosialisasi kegiatan dan program madrasah, identifikasi potensi, bakat dan minat, lalu dikelompokkan berdasarkan kelompok peminatan jurusan, kelompok kelas keterampilan, dan kelompok ekstrakurikuler. Yang kedua, pembinaan lanjutan dengan pemberian motivasi, pengarahan, pengendalian, dan kegiatan kesiswaan. Yang ketiga, pemberian aspirasi dan penghargaan. Untuk hasil penelitian yang selanjutnya yaitu evaluasi pembinaan peserta didik, yaitu dapat dengan mengulas kekurangan dan hambatan yang muncul, mengadakan evaluasi mingguan, evaluasi per semester, dan evaluasi tahunan. Pengawasan secara langsung, aktif mengikut sertakan dalam kompetensi, membandingkan target dengan hasil, serta menilai efektivitas serta efisiensi kegiatan dan program madrasah. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.